Mungkinkah Fabio Quartararo akan mengikuti jejak Marc Marquez di 2027, tinggalkan Yamaha? Fabio Quartararo langsung menarik perhatian pada musim debutnya di MotoGP pada 2019. Saat itu rider asal Prancis itu berhasil meraih 7 podium dan sempat menjadi penantang tangguh bagi Marc Marquez dalam beberapa balapan. Tak sampai di situ, dia terpilih untuk menggantikan Valentino Rossi di tim pabrikan Yamaha pada 2021, yang mampu dia manfaatkan dengan sangat baik, di mana El Diablo langsung merayakan gelar dunia MotoGP pada musim itu. Namun, Quartararo gagal mempertahankan gelar dunianya pada 2022. Dia kalah dalam persaingan memperebutkan juara dunia melawan Pecco Bagnaia dan harus puas menjadi runner-up. Sejak itu M1 tak lagi sekompetitif sebelumnya. Jangankan menang, untuk meraih podium pun sangat sulit. Keterpurukan Yamaha sempat membuat Quartararo berniat meninggalkannya. Meski begitu, di tengah rasa frustasinya, rider berusia 26 tahun itu tetap menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun. Untuk mempertahankan Quartararo, Yamaha memberinya gaji fantastis mencapai 12 juta euro atau lebih dari 200 miliar rupiah per tahun, dan berusaha meyakinkannya akan potensi dengan proyek mesin V4 yang baru. Namun saat menjajal motor V4 yang baru pada tes di Misano bulan lalu, Quartararo memberikan komentar negatif. Menurut pendapatnya, masalah yang muncul pada motor 4 inline yang saat ini digunakan masih ditemukan pada V4, jadi dia tidak menemukan peningkatan seperti yang diharapkannya. Marc Marquez mengalami cedera parah dan harus absen panjang untuk pemulihannya. Tapi ketika dia kembali, juara dunia MotoGP 7 kali itu mendapati Honda RC213V tak lagi kompetitif. Selain itu, motor Honda berperilaku liar, sehingga sulit dikendalikan yang membuat banyak pembalapnya crash, termasuk Marquez. Jelas, hal ini membuat Marquez frustasi dan akhirnya memilih memutuskan kontrak 1 tahun lebih awal dengan Honda pada akhir 2023. Kemudian BB Alien memilih motor paling kompetitif di grid saat ini, yakni Ducati. Dia bergabung di tim satelit Gresini dan tanpa gaji demi membangun kembali kepercayaan dirinya dan mencoba kembali bertarung untuk meraih hasil terbaik. Benar saja, Marquez langsung memenangkan 3 balapan pada 2024 pada debutnya di atas Desmosedici sebelum dipromosikan ke tim pabrikan Ducati. Hebatnya, rider berusia 32 tahun itu mendominasi musim 2025 dan meraih juara dunia ke-7-nya di MotoGP. Awal tahun ini, Pedro Acosta dirumorkan berniat meninggalkan KTM pada 2026 untuk bergabung di tim VR46 Ducati. Rumor ini muncul karena dia selalu mengeluhkan RC16 yang tak kunjung kompetitif, di mana situasi ini membuatnya frustasi. Perpindahan Marquez ke tim satelit Gresini mengubah persepsi di antara pembalap top bahwa bergabung ke tim satelit bukanlah akhir dari semuanya. Akankah Quartararo mengikuti jejak Marquez? Kita harus selalu mempertimbangkan segala sesuatunya. Ya, pada akhirnya, Marc pergi ke Gresini di saat semua pembalap sudah memiliki kontrak, dan itu terjadi di antara siklus kontrak. Tentu saja, saya juga harus membuat keputusan. Kami masih perlu mempertimbangkannya, karena saya masih berpikir ini terlalu dini. Tetapi saya yakin, dengan potensi yang saya miliki, saya pantas mendapatkan tim pabrikan. Tetapi, kita harus selalu mempertimbangkan dan melihat bagaimana Yamaha bekerja pada motor baru, tegas El Diablo. Manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengakui Marc Marquez masih haus gelar juara di MotoGP. Dall'Igna pun ingin Marquez terus jadi pembalapnya. Kehadiran Marc Marquez dinilai bisa membuat Ducati terus berjaya, sebab dia punya tekad kuat dan juga bakat gemilang. Diketahui, Marc Marquez baru saja menjadi juara MotoGP 2025. Dengan begitu, dia total sudah mengemas 7 gelar juara dunia MotoGP. Gigi Dall'Igna pun yakin Marc Marquez tak akan puas begitu saja dengan pencapaian tersebut. Dia masih ingin terus berkembang menjadi lebih baik saat memacu motornya. Marc Marquez masih punya waktu bertahun-tahun lagi untuk memperluas daftar prestasinya, kata Gigi Dall'Igna dilansir dari Motosan, Senin 13 Oktober 2025. Marc Marquez jelas merupakan salah satu pembalap terpenting dalam sejarah balap motor, tambahnya. Dall'Igna mengatakan, sangat senang dapat bekerja sama dengan Marc Marquez. Dia pun ingin Marquez terus membalap di timnya. Sayangnya, Marquez harus absen di 2 seri balapan MotoGP 2025 berikutnya. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu dikonfirmasi absen di MotoGP Australia dan Malaysia.
Seri balapan Australia akan berlangsung di sirkuit Phillip Island, Victoria, Australia pada 17–19 Oktober 2025. Sementara itu, seri balapan Malaysia akan digelar di sirkuit Sepang, Malaysia pada 24–26 Oktober 2025. Pembalap andalan Ducati Lenoso Marc Marquez telah mengumumkan kabar gembira mengenai kondisi kesehatannya. Ia menyatakan bahwa bahu kanannya menunjukkan perbaikan signifikan setelah menjalani prosedur operasi. Pengumuman ini disampaikan pada Senin 13 Oktober dari Madrid, tempat ia fokus pada penyembuhan. Operasi ini menjadi langkah krusial bagi Marc Marquez, menyusul kejadian yang ia alami saat berlaga di MotoGP Indonesia. Insiden tersebut terjadi pada Minggu 5 Oktober di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Cedera ini sempat menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan penggemar balap motor. Dengan semangat yang membara, juara dunia MotoGP ini kini sepenuhnya berfokus pada proses rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk memastikan penyembuhan cedera berjalan optimal agar dapat segera kembali berkompetisi di lintasan. Dukungan dari berbagai pihak terus mengalir untuk sang pembalap. Cedera bahu kanan yang dialami Marc Marquez bermula dari sebuah insiden di MotoGP Indonesia. Peristiwa nahas ini terjadi pada lap pertama balapan di sirkuit Mandalika. Marc Marquez terlibat senggolan dengan pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, di tikungan ke-7. Senggolan tersebut mengakibatkan juara dunia 7 kali itu terlempar keluar lintasan. Tangan kanannya terseret cukup jauh di area gravel, menimbulkan dampak serius pada bahu. Setelah berhasil bangkit, Marc Marquez terlihat jelas memegangi bahu kanannya, mengindikasikan rasa sakit yang parah. Akibat insiden ini, Marc Marquez terpaksa absen dari 2 seri balapan penting. Ia tidak dapat mengikuti GP Australia dan GP Malaysia, yang merupakan pukulan telak bagi timnya. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Ducati Lenovo menunjuk pembalap penguji berpengalaman, Michele Pirro, sebagai pengganti sementara di sirkuit Phillip Island. Proses pemulihan dan semangat juara Marc Marquez. Setelah insiden di Mandalika, Marc Marquez segera menjalani operasi untuk mengatasi cedera bahu kanannya. Prosedur medis ini dilakukan di Madrid dan dikabarkan berjalan lancar, tanpa hambatan berarti. Saat ini, fokus utama pembalap tersebut adalah pada fase pemulihan intensif. Melalui akun media sosial Instagram pribadinya, Marc Marquez memberikan pembaruan langsung kepada para penggemar setianya. Operasi selesai, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih atas semua pesan dan dukungan Anda, tulisnya pada Senin. Pesan ini menunjukkan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan. Dengan semangat yang tak pernah padam, Marc Marquez menegaskan komitmennya untuk kembali kuat. Mode pemulihan menyala, dan jangan lupa, kami juara dunia. Tambahnya, menginspirasi banyak orang. Pemulihan cedera ini menjadi prioritas utama untuk memastikan ia kembali ke performa terbaiknya di lintasan balap. Perjalanan karir dan harapan kembali Marc Marquez. Marc Marquez dikenal sebagai salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah MotoGP dengan gelar juara dunia yang tak terhitung. Julukan juara dunia 7 kali melekat erat pada dirinya, mencerminkan dominasinya di lintasan balap. Setiap musim, ekspektasi tinggi selalu menyertai penampilannya. Cedera yang kerap menimpa Marc Marquez dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan besar dalam karirnya. Namun semangat juang dan dedikasinya terhadap olahraga ini tidak pernah pudar. Proses pemulihan cedera bahu ini adalah bagian dari perjuangan panjangnya untuk kembali ke puncak performa. Penggemar di seluruh dunia menantikan kembalinya Marc Marquez ke lintasan balap. Dengan kondisi bahu yang membaik pasca operasi, harapan untuk melihatnya kembali berkompetisi semakin besar. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia masih merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya.